Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas integral garis atau integral kurva ya. Satu jenis generalisasi integral tentu, integral dari A ke B, fx dx diperoleh dengan menggantikan himpunan A, B dengan suatu kurva C di bidang XY ya. Integral yang dihasilkan yaitu integral kurva fx, y ds. Nah, ini disebut dengan integral garis atau lebih tepatnya disebut integral kurva ya. Misalkan C suatu kurva bidang yang smooth dan C diberikan parameter X sama dengan X fungsi T, Y sama dengan Y fungsi T, T lebih besar sama dengan A, T kurang dari sama dengan B. Dengan turunan X, yaitu X aksen, dan Y aksennya itu kontinu dan tidak serentak 0 pada A, B ya. Supaya ini terdefinisi dengan baik, maka diekspresikan dalam bentuk parameter T dan menuju ke suatu integral tentu yang biasa. Dengan definisinya seperti ini. ds diganti dengan X aksen fungsi T dikuadratkan plus Y aksen fungsi T dikuadratkan, diakarkan ya, dikalikan dengan dt. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini ya. Hitunglah integral kurva X kuadrat Y ds dengan C ditentukan oleh persamaan parameter X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, dengan T lebih besar sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan pi per 2. Nah, perlihatkan juga bahwa parameterisasi X sama dengan 9 min Y kuadrat diakarkan dan Y sama dengan Y lebih besar sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 3 memberikan nilai yang sama. Kita jawab nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1, integral kurva X kuadrat Y ds ya, sama dengan integral kurvanya yaitu dari 0, kita gunakan parameter T ya, maka batasnya itu dari 0 sampai dengan pi per 2. Kemudian X-nya, karena ini terhadap T ya, maka kita ganti X-nya dengan fungsi T. X kuadrat berarti 9, atau begini, kita tulis dulu. 3 cos T dikuadratkan, Y-nya itu 3 sin T. Oke, kemudian ds-nya kita ganti dengan akar ya. X fungsi T dikuadratkan plus Y fungsi T dikuadratkan dt. Maka di sini integral 0 pi per 2 9 cos kuadrat T dikali dengan 3 sin T akar turunan, oh ini ada turunannya ya. Nah, ini ada turunannya. Seperti ini. Turunan dari X itu berarti 3 min 3 sin theta. Sin T min 3 sin T kuadrat plus Y aksennya berarti 3 cos T dikuadratkan. Ini tetap dt ya. Kemudian integral 0 pi per 2, 9 dikali 3 itu 27 cos kuadrat T sin T ya. Kemudian ini kita kuadratkan 9 sin kuadrat T ditambah 9 cos kuadrat T dt. Integral 0 pi per 2, 27 cos kuadrat T sin kuadrat T, ini 9-nya
kita keluarkan, kita beri kurung, sin kuadrat T plus cos kuadrat T dt. Nah, ini identitas trigonometri. Yang ini ya, sama dengan 1. Maka akar 9 integral C X kuadrat Y ds sama dengan integral 0 pi per 2 akar 9 itu 3 dikali 27, 81 ya. 81 cos kuadrat T sin kuadrat T dt. 81 kita keluarkan dari integral 0 pi per 2 cos kuadrat T sin kuadrat, ini tidak ada kuadratnya ya, maaf. Ini dari sini nih, tidak ada kuadratnya. Tidak ada kuadratnya. Ini juga sama, tidak ada kuadratnya T dt. Nah, ini butuh trik integral. Kita misalkan, misal U sama dengan cos T. Maka du per dt sama dengan min sin T. Maka dt sama dengan du per min sin T. Oke, kita tulis di sini integral kurva X kuadrat ya, YDS sama dengan 81 integral 0 sampai pi per 2 cos kuadrat T-nya, karena kita tadi misalkan sebagai U, cosnya berarti U kuadrat ya. Ini U kuadrat, sinnya tetap ditulis sin, dt-nya ini kita ganti dengan ini ya. du per min sin T. Nah, ini coret. Maka sisa min 81, minnya dari sini ya ke depan. Integral 0 pi per 2 U kuadrat du. Nah, menggunakan rumus umum integral ya, itu integral x pangkat n dx, yaitu 1 per n plus 1, xn plus 1 plus konstanta integral. Tapi karena ini integral, tentu sudah ada batas-batasnya, ada batas bawah dan batas atas, maka C-nya tidak muncul. Maka kita tulis lagi ya, integral C X kuadrat Y ds sama dengan min 81, ini berarti 1 per 3 U3 ya. Nanti dievaluasi dari 0 sampai pi per 2. U-nya kita kembalikan lagi ke dalam bentuk kosinus pangkat 3 T, dievaluasi 0 pi per 2 ya. Nah, ini menggunakan integral tentu. Jadi, mengingatkan lagi, integral AB, di sini misalkan fx dx, hasilnya itu fx, f besar ya, ini AB, maka batas atas dimasukkan dulu, kemudian dikurangi batas bawah. Sehingga di sini kita bisa tuliskan integral kurva X kuadrat Y ds sama dengan min 81 per 3 cos pangkat 3, T-nya kita ganti dengan pi per 2 dikurangi min 81 per 3 cos pangkat 3 0 ya. Maka hasilnya ini 27. Dicek saja menggunakan kalkulator. Cos 90 kemudian dipangkatkan 3 dan cos 0 dipangkatkan 3. Yang ini ya.
Ini kan sama saja cos pi per 2 pangkat 3. Cos 90, pi per 2 itu kan 90 derajat. Maka cos 90 itu 0, dipangkatkan 3, 0. Maka ini deh biar detail ya. 0 min dikali min plus 81 per 3. Cos 0 itu 1. Nah, 81 dibagi 3 adalah 27. Nah, yang kedua, masih nomor 1 ya. Kita diminta perlihatkan juga bahwa parameterisasi X sama dengan 9 min Y kuadrat diakarkan, Y sama dengan Y lebih besar sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 3, memberikan nilai yang sama. Ini sebenarnya persis dengan waktu kita mengerjakan parameterisasi untuk menghitung jarak pada kuliah fisika ya. Ini parameterisasi ya. Yang kedua, silakan dibuka lagi catatannya ya. Saya langsung menuliskan saja ini terhadap DY, maka 1 plus dx plus dy. Waktu kita menghitung jarak itu 3 dimensi, jadi ada dz-nya. Kalau ini kita karena kurvanya pada sumbu x dan y, maka hanya x dan y saja. Ini sudah pernah dibahas ya, penurunannya dari mana. Kita masukkan 1 plus di sini dx per dy dengan x-nya yaitu ini ya. Di matematika teknik 1 itu sudah di matematika dasar ya, saya lupa. Ini sudah diajarkan. Nah, ada penurunan rumusnya, langsung digunakan saja penurunan rumusnya. Untuk A kuadrat min X kuadrat. Nah, itu ada ya. Dicek lagi. Ini langsung saya tuliskan lagi rumus langsungnya jadi Y kuadrat per 9 min Y kuadrat. DY ya, ini sudah dipelajari semua dari parameterisasi, dari penurunan bentuk-bentuk umum seperti bentuk-bentuk khusus ya, maaf. Seperti ini sudah ada rumus jadinya. Langsung kita masukkan saja. Maka ini sama dengan akar 9 min Y kuadrat plus Y kuadrat per 9 min Y kuadrat. Ini akarnya sampai bawah ya, dy. Maka di sini sama dengan ini coret sisa akar 9 per 9 min Y kuadrat dy. Ini sama saja akar 9 per dipecah ya, 9 min Y kuadrat dy. Maka hasilnya 3 per akar 9 min Y kuadrat dy. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan dalam pengintegralan. Maka integral kurva X kuadrat Y ds sama dengan integral 0 sampai 3 ya. X-nya 9 min Y kuadrat. Kemudian ini kan tadinya akar dikuadratkan jadi hilang akarnya, langsung saja seperti ini. Y-nya itu Y ya. Dari sini, dari soal. Ini dikuadratkan, soalnya X kuadrat dikuadratkan, akarnya hilang. Y-nya tetap Y. Kemudian ds-nya kita ganti dengan 3 per akar 9 min Y kuadrat dy ya. Di sini 3 keluar. Integral 0 sampai 3. Ini pangkat 1, ini pangkat setengah. Maka kalau misalkan begini sajalah ya. Dituliskan lagi. Pangkat 1Y per 9 min Y kuadrat pangkat setengah dy. Nah, ini kan sama ya. Kalau misalkan ada XA per XB, maka XA min B. Pangkatnya dikurangkan. Ini 3 integral 0 sampai 3, 9 min Y kuadrat, 1 min setengah Y dy.
Maka di sini 3, 0 sampai 3, sisa setengah. Setengah itu akar. 9 min Y kuadrat, Y dy. Maka kita misalkan lagi. U-nya sama dengan 9 min Y kuadrat. du per dy sama dengan d9 min Y kuadrat per dy. du per dy sama dengan min 2y. Sehingga dy sama dengan du per min 2y. Kita ganti ya. Pemisalan ini kita substitusikan. Integral kurva x kuadrat y ds. Integral 0 sampai 3. Ini kita sudah misalkan sebagai u, maka u pangkat setengah. Karena akar adalah pangkat setengah ya. Karena ini kan pangkat 2. Jadi kalau mau diumumkan ini n, maka ini 1 per n. U pangkat setengah y du, dy-nya diganti ini ya. Min 2y. Coret. Sisa. Oh ini 3-nya ketinggalan, sudah ada di luar. Min 2-nya juga dikeluarkan saja, min 2. Integral 0,3. U-nya setengah du. Maka 3 per min 2. Di sini 1 per 1 plus setengah. U setengah plus 1. Dievaluasi dari 0 sampai 3. Maka 3 per min 2. 1 per 3 per 2 ya. U 3 per 2. 0,3. Maka di sini 3 per min 2 per 3 per 2. Coret. Sisa min ya. U 3 per 2. 0,3. Maka min U-nya langsung kita ganti. 9 min Y kuadrat 3 per 2, 0,3. Kita evaluasi. Min 9 min 3 kuadrat 3 per 2 min 9 min 0 kuadrat 3 per 2. Ini 0. Ini hasilnya 9. Min plus kan ya. Ini 0. Plus 9 pangkat 3 per 2. Hasilnya 27. Sama dengan cara pertama. Jadi boleh menggunakan cara ini, boleh yang tadi ya. Yang lebih mudah mungkin yang ini. Kalau cara yang kedua itu yang pernah kita bahas ketika menjawab jarak di fisika ya, dengan parameterisasi salah satu variabel. Jadi silahkan buka lagi catatannya. Sekarang yang nomor 2, carilah massa kawat yang kerapatannya Kz, K ini konstanta ya. Jika kawat tersebut berbentuk helix, C dengan parameterisasi ini ya. Nomor 2, kawat. Kita ambil bagiannya. Nah, ini panjangnya ini ds ya. Maka rapatnya itu dm per ds. Sehingga dm sama dengan rapat ds. Ini kita integral kedua ruas. Ini ada m pangkat 0 dm ya. Integral rho ds. Maka ini m sama dengan kerapatannya kz dikalikan dengan ds ya. Kita pindah ke sini. M sama dengan integral tadi batasnya ya. 0 sampai pi 0 pi kz. Kemudian di sini x aksen t dikuadratkan plus y aksen t dikuadratkan plus z aksen t dikuadratkan dt. Karena ada z-nya tadi ya.
Kemudian di sini, nah ini tinggal sama saja ya. Ini berarti Z aksennya sama dengan 4. Oke, di sini integral 0 pi kz akar min 3 sin t kuadrat plus 3 cos t kuadrat plus 4 kuadrat sama dt. 0 pi kz ini 9 sin kuadrat t, 9 cos kuadrat t ditambah 4 kuadrat 16 ya. Maka, Z-nya diganti. Di soal tadi 4T ya. Kita ganti 4T. Maka di sini 9 dikeluarkan. Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T plus 16 dt. Ini sama dengan K dan 4 ini bisa keluar dari integral 0 pi T akar, terlalu panjang nih, 9 karena ini 1 plus 16 dt, ini 25. 4K integral 0 pi 25 berarti 5 ya, 5t dt. Maka 20K integral 0 pi t dt. M sama dengan 20K diintegralkan setengah T kuadrat evaluasi 0 sampai pi ya. Maka ini hasilnya 20K setengah pi kuadrat min 20K setengah 0 kuadrat. Hasilnya 10 K pi kuadrat M ya. Ini massa dari kawat yang memiliki kerapatan KZ. Baik, sekarang andaikan gaya yang bekerja pada suatu titik X, Y, Z dalam ruang diberikan oleh medan vektor seperti ini dengan M, N, dan P kontinu. Maka usaha dari gaya tersebut yaitu W sama dengan integral kurva F dot dr. Maka bisa ditulis juga ini perkalian ini dot produk ya, maka kita bisa tuliskan integral kurva F-nya itu didotkan dengan dengan dr-nya ini ya, dx I tudung plus dy j tudung plus z dz k tudung. Yang ada nilainya ketika I dot I itu sama dengan 1. Maka langsung yang ada nilainya ketika didotkan dengan I hanya ini. Maka di sini M, X, Y, Z maksudnya fungsi X, Y, Z ya. dx plus N, X, Y, Z dy plus P, X, Y, Z dz. Nah, ini kurang lebih begini gambarannya ya. Misalkan ada sebuah gaya yang bekerja pada suatu titik, maka integral kurvanya bisa digambarkan dengan rumusan ini. Nah, tadi integral adalah W adalah integral F dot dr. Kalau mau mencari F, maka dia merupakan gradien dari W-nya. Dengan nabla operator del ya, itu parsial X I tudung plus parsial Y J tudung plus parsial Z K tudung. Pembahasan materi lalu itu saya salah tulis, seharusnya operator del itu menggunakan
tanda parsial, bukan turunan biasa ya. Oke, ini jadi kalau misalkan digradienkan dengan W, maka parsial W per parsial X itu tudung plus parsial Y Z tudung plus parsial Z K tudung. Ini ada W-nya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya vektor ya, sama seperti definisi gaya merupakan vektor. Untuk integral lintasan atau integral kurva, itu ada dua macam. Ada integral lintasan dengan medan konservatif, ada yang non-konservatif. Untuk integral lintasan dengan medan konservatif, adalah integral yang nilainya tidak bergantung pada bentuk kurva lintasan. Syaratnya seperti ini. Curl-nya itu sama dengan 0. Nah, kita coba untuk kasus ini. Apakah vektor F merupakan medan konservatif? Jika Y sama dengan 2X, maka tentukan fungsi integral lintasan W dalam variabel X. Kita buktikan dulu di sini. Curl-nya kita cari ya. Ini I tudung, J tudung, K tudung. Parsial per parsial X, parsial Y, parsial Z ya. Ini berarti ini Fx, yang ini Fy, Fz-nya tidak ada, berarti 0. Di sini Y, ini X, ini 0. Sama dengan parsial per parsial Y min parsial Z itu tudung. Di sini Fz-nya 0, di sini Fyx berarti ya. Plus parsial per parsial Z min parsial X. Di sini X itu Y, di sini Fz itu 0 ya. Ini J. Plus parsial X min parsial Y K tudung. Di sini Y-nya itu X, ini Fx-nya itu Y. Silakan ya pakai cara apapun. Ini 0. Nah, ini kalau misalkan turunan parsial ya, kalau dia berbeda dengan yang di bawah, maka variabel ini dianggap suatu konstanta. Turunan dari konstanta itu 0. Plus, ini juga sama 0, min 0, J tudung, plus ini 1 min 1. K tudung. Hasilnya 0. Maka ini merupakan medan konservatif ya. Kemudian kita mencari integral lintasan atau integral kurvanya. W sama dengan integral f dot dr. Integral kurva, karena ini tidak ada batasnya ya, maka kita tetap tulis seperti ini. F-nya itu Y tudung plus KJ tudung. DR-nya itu DX I tudung plus DY J tudung plus DZ K tudung. Nah, ini perkalian dot. Yang ada nilainya kalau vektor satuannya sama. Sehingga integral C Y dx plus X dy. Ya. Ini kita pecah. Y dx plus integral C X dy. Maka ini di sini ada Y sama dengan 2X. Maka kita ganti Y, setiap Y-nya dengan 2X. Ini 2X dx plus integral C X D 2X ya. Maka hasilnya W sama dengan integral kurva, saya tulis kembali ya, 2X
dx plus integral kurva x d 2x sama dengan x kuadrat plus kita misalkan u 2x. Maka bagian ini integral x-nya berarti u per 2 d u ya. Ini setengah integral u du. Maka setengah, ini setengah u kuadrat. Maka ini 1/4 2x dikuadratkan. 1/4 4x kuadrat, coret-coret. Maka di sini x kuadrat juga. Di sini 2x kuadrat. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada integral lintasan dengan medan non-konservatif. Integral lintasan dengan medan non-konservatif adalah integral yang nilainya bergantung pada bentuk kurva. Syaratnya seperti ini. Berbeda dengan yang non-konservatif. Ini salah tulis lagi. Ini non ya. Nah, untuk soalnya tahapannya sama dengan yang ini ya, nanti bisa dicoba sendiri. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.